Nasdem Willy Aditya menyatakan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang akan segera diumumkan akan memberikan efek kejut bagi masyarakat. Lalu sosok seperti apa yang cocok untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Mas Jayadi. Mas Jayadi, tentunya bacawa pres ini memiliki peran yang penting juga untuk mendongkrak elektabilitas. Kalau dari hitung-hitungan Anda, begitu sosok seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang Anies Baswedan? Yang pertama ya yang bisa membantu Mas Anies untuk menutupi kelemahannya, ya terutama di daerah Jawa. Mas Anies itu cukup kuat di luar Jawa, tetapi lemah sekali di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka sosok yang kalau yang jadi pertimbangan adalah kemenangan dalam Pilpres, maka sosok yang bisa membantu Mas Anies untuk menutupi kekurangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu berarti harus dipilih sosok yang memiliki popularitas maupun elektabilitas yang cukup kuat di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, begitu. Nah, kalau di antara tiga nama yang sudah dibocorkan ke publik, yaitu Aher, kemudian Khofifah dan AHY, maka yang paling potensial di antara tiga itu untuk membantu Mas Anies di Jawa Timur terutama, kemudian juga Jawa Tengah adalah Khofifah dan AHY gitu. Jadi dua nama ini menurut Anda yang cocok begitu ya untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan juga begitu Mas Jayadi. Mas Ya, Jayadi, jadi memang ada banyak pertimbangan ya untuk cawapres itu. Saya di luar pertimbangan kapasitas dan saling cocok satu sama lain, ada dua pertimbangan yang juga pasti dipikirkan, yaitu soal tadi yang saya sebut kemenangan calon atau kemenangan dalam Pilpres. ya. Tapi yang kedua ada juga soal pengaruhnya kepada partai yang mendukung atau yang mengusung gitu. Baik. Nah, dalam konteks inilah maka eh, kalau yang kita pertimbangkan soal pengaruhnya kepada partai yang mendukung, maka di antara tiga nama itu yang paling potensial adalah AHY. Ya. Kenapa? Karena partai PKS itu pemilihnya sudah cukup identik sebagai supporter kuat Anies. Sedangkan Partai Nasdem itu juga sudah mulai memperoleh limpahan tambahan atau paling tidak pengaruh positif dari deklarasi dan pencalonan Anies oleh Nasdem, dan Anies juga punya hubungan yang cukup kuat dengan Nasdem secara historis. Nah, yang belum memperoleh cukup kuat pengaruh itu adalah Partai Demokrat. Karena itu Partai Demokrat perlu menempatkan kadernya, dalam hal ini adalah AHY gitu. AHY, Jadi oke. faktor itu bisa mempengaruhi apakah AHY atau Khofifah atau Aher yang menjadi pendamping Anies. Selain itu, kebutuhan koalisi ini juga adalah mempertahankan Partai Demokrat. Karena kalau misalnya Partai Demokrat tidak bertahan di KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Ya. maka bukan hanya kemenangan capres-cawapresnya yang tidak dapat, tapi pencalonannya menjadi batal kan gitu. Ya, baik. Nah, Mas Jayadi, dari tiga nama yang memang selama ini beredar begitu ya, ada AHY, Khofifah Indar Parawansa, bahkan ada Ahmad Heriawan juga. Nah, ini kalau dalam bursa cawapres begitu, Mas Jayadi, sejauh ini seperti apa perkembangan terbaru dari elektabilitas cawapres? Kalau dulu nama yang sering kita dengar adalah tiga teratas, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir begitu ya, termasuk juga AHY Ya. begitu. Nah, kalau saat ini seperti apa, Mas Jayadi? AHY dan Khofifah itu selalu masuk 5 besar gitu. Itu yang ya. Jadi memang seringkali yang nomor satu itu Sandi, lalu Erik, AHY, atau Sandi Ridwan, atau Ridwan Sandi, lalu AHY, Erik, kemudian Khofifah. 5 nama itu yang bertukar-tukar tempat. Tapi jarak elektabilitas di antara kelima nama itu sebetulnya tidak terlalu jauh. Jadi sebetulnya dari segi elektabilitas, siapapun di antara nama itu bisa membantu paling tidak memberikan efek positif kepada capres yang mereka dampingi gitu. Jadi kalau dalam konteks ini adalah nama Khofifah dan AHY yang selalu masuk 5 besar. Jadi kalau kita bicara soal elektabilitas bakal cawapres secara individu, maka memang pilihannya mengerucut kepada AHY dan Khofifah.